dan tidak pernah ada KDRT. Kalau memang ada, tunjukkan di hadapan saya bukti laporan polisi. Ya, itu perselingkuhan. Dari awal dia mengajukan gugatan perselingkuhan dan kita sudah buktikan. Itu nggak perlu diperebutkan, anak itu bukan benda. Sidang lanjutan perceraian pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 26 Februari 2025 kemarin berlangsung panas. Dalam sidang perceraian tersebut, saksi ahli yang dihadirkan mengungkap jika ada dugaan KDRT yang dilakukan Baim terhadap istrinya Paula. Sontak saja tudingan saksi ahli tersebut mengejutkan banyak pihak. Melalui kuasa hukumnya, Baim Wong buka suara terkait dugaan KDRT, yang menurutnya dugaan tersebut tidak bisa dijadikan barang bukti. Mengingat dugaan KDRT merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, serta tidak ada laporan polisi. Oleh karenanya, keterangan saksi ahli tidak dapat diterima. Apa yang membuat Paula tidak puas akhirnya menangis nih, Bang? Ya mungkin teman-teman perempuan paham lah soal itu. Dan tidak pernah ada KDRT. Kalau memang ada, tunjukkan di hadapan saya bukti laporan polisi. Kalau tidak ada laporan polisi, orang bisa bercerita apa saja dan itu tidak mempunyai nilai pembuktian. Ya saya anggap dia tidak mempunyai kompeten. Karena di dalam sesuatu peristiwa itu harus yang bisa ditunjuk oleh kepolisian. Jadi karena ini terkait bahasanya kan KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Prosesnya itu harus proses secara pidana. Artinya harus bisa dibuktikan dengan adanya bukti laporan polisi. Setelah laporan polisi baru ada bukti lagi untuk dilakukan visum. Habis visum nanti yang memvisum itulah yang menjadi ahli untuk menjelaskan ada dan tidaknya sebuah peristiwa tersebut. Yang terpenting dari persoalan ini, tidak ada satupun yang punya hak untuk memverifikasi karena dia bukan ahli di bidang verifikasi terhadap digital. Jadi saya anggap itu, apalagi saksi itu dibawa oleh pihak, bukan saksi yang netral. Anda bisa membayangkan bagaimana saksi dihadirkan untuk kepentingan seseorang. Dia pasti akan menjelaskan sesuai dengan orang yang membawa sebagai seorang saksi. Bagi saya, apapun keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian. Apapun yang disampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak ada bukti hukumnya. Misalnya laporan polisi, misalnya ada visum atau ahli yang memang ditunjuk oleh institusi kepolisian. Itu adalah proses hukum. Saya tidak perlu harus memberikan kuliah pada malam ini terkait dengan proses KDRT. KDRT itu adalah proses tindak pidana. Siapapun yang tidak mempunyai kapasitas, yang tidak mempunyai kompetensi, yang tidak diberi wewenang, tolong minggir. Jangan sok pinter, jangan sok paham. Karena Anda tidak punya kewenangan, Anda tidak mempunyai legitimate untuk menilai sebuah hal-hal terkait dengan proses, karena yang bisa menilai adalah hasil laboratorium forensik. Jadi yang prianya tersebut bicara keras kepada yang wanita, kemudian ada suatu bentakan-bentakan, ada suatu bicaranya kencang sehingga membuat suasana jadi semakin tidak kondusif, ya. Dan dari perbuatan tersebut, kalau yang wanita ya diam aja, kayak pasrah aja, ngomong tenang, tetapi yang ini yang keras. Karena diam aja mungkin jadi ada membuat yang prianya ini jadi pengen intens untuk berinteraksi dengan yang wanitanya untuk ngomong gitu ya, minta respon, sampai kemudian terjadi kontak tubuh ya secara keras
silahkan diterjemahkan. Kalau saya bahasanya bahasa telematika ya. Jadi kalau gini lah, kalau bahasa telematikanya kita melihat bahwa itu terjadi adanya suatu kontak kekerasan ya sampai ada suatu terjadi benturan. Lalu ada juga kontak jadi melakukan sesuatu yang pernah melakukan sesuatu kepada kepalanya yang wanita ya. Di situ jadi konteks ini sehingga dengan pergerakan tangan yang pria kemudian membuat kepala wanita sampai kayak terdorong ke depan karena dari sebelah samping gitu kan berhadapan-hadapan. Baim Wong sendiri tidak akan tinggal diam dalam sidang lanjutan perceraian yang akan kembali digelar. Melalui kuasa hukumnya, Baim Wong siap memberikan kesaksian di persidangan dengan menyerahkan bukti dugaan perselingkuhan yang dilakukan istrinya dengan seorang pria. Adapun bukti yang akan diajukan Baim berupa video Paula dengan seorang pria yang bukan muhrimnya. Bukti yang dihadirkan Baim untuk menguatkan gugatan perceraian yang diajukannya, yakni terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula. Saya tuh kadang-kadang suka bingung deh, pemikiran orang ke saya tuh kayak gimana ya. Saya barusan ketemu sama Baim, insya Allah dia siap hadir untuk persidangan pada hari Rabu karena bagi Baim ini saatnya dia ingin mengungkapkan sebuah kebenaran. Jadi di dalam persoalan ini bukan hanya sekedar persoalan ada kemelut rumah tangga, tapi ada beberapa hal yang memang harus diungkapkan supaya persoalannya menjadi terang benderang, tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang keliru terhadap diri Muhammad Ibrahim. Seperti itu, hari Rabu insya Allah dia hadir, dan dia tadi juga meminta saya untuk hadir dengan menyerahkan bukti. Tadi ada sekitar 2 bukti video, di mana dalam video itu akan saya sampaikan isinya pada saat proses persidangan pada hari Rabu ya. Jadi tentang video tersebut sangat penting, dan Baim tadi minta tolong Bang ini sampaikan ke majelis hakim karena inilah yang sebenarnya. Ada seseorang berduaan ya, bukan dengan muhrimnya. Jadi secara syariat Islam itu melanggar. Hukum Islam sangat keras, sangat ketat. Tidak membenarkan seseorang wanita yang berduaan bukan dengan muhrimnya. Itu tidak dibenarkan. Jadi kalau itu adalah menjadi seseorang yang durhaka kepada suami. Seseorang yang durhaka kepada suami itu adalah seseorang yang nuyus dan tidak dibenarkan. Karena apa? Seseorang istri harus berbakti kepada seorang suaminya dan tidak boleh durhaka. Dia berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, itu adalah sesuatu yang melanggar syariat Islam dan itu tidak dapat dibenarkan. Ya, itu perselingkuhan. Dari awal dia mengajukan gugatan perselingkuhan dan kita sudah buktikan. Buktinya sudah semuanya tersampaikan secara terperinci di persidangan. Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang kini di ujung tanduk usai Baim mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kini muncul permasalahan soal anak. Ya, Baim dan Paula berebut hak asuh anak yang notabene masih di bawah umur. Menanggapi soal hak asuh kedua anaknya, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, menyebut jika anak bukanlah objek hukum. Sebaliknya, subjek hukum yang tidak boleh diperebutkan. Dengan kata lain, baik Baim maupun Paula mempunyai akses dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua. Pernyataan kuasa hukum Baim mengisyaratkan jika kedua anak buah pernikahan mereka tidak bisa dimiliki oleh salah satu pihak. Coba aja ngobrol, Itu nggak perlu diperebutkan. Anak itu bukan benda. Anak itu bukan roti. Anak itu bukan anak itu punya hak. Dia punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Artinya dia kalau memang dia tidak cocok dengan seseorang, dia bisa ngomong saya tidak suka
Tapi memang di dalam hukum itu ada yang namanya mumayyiz, anak yang belum berumur 12 tahun. Tapi kan sudah ada surat edaran Mahkamah Agung. Jadi manakala memang itu anak tidak cocok dengan seseorang atau dengan salah satu orang tuanya, jangan dipaksa. Karena anak itu juga punya hak. Dia diatur dalam undang-undang, dia juga diatur dalam hak asasi manusia. Jadi anak itu jangan dijadikan objek. Ya kalau misalnya anak-anak menolak berarti kan dia tidak nyaman. Dicoba nanti ya untuk bisa mempertemukan apakah kedua belah pihak itu bisa memberikan waktu dan kemudian bisa memberikan keluasaan dalam artian gini ya, apakah ada nanti persesuaian waktu gitu kan, macam-macam sih nanti gitu ya untuk ketemu dengan anak gitu kan. Nah terkait dengan itu baru dicoba gitu nanti. Jadi 24 jam itu dibuka untuk ketemu. Tapi jangan nanti kalau anak-anak menolak, jangan ayahnya yang disalahkan. Harusnya introspeksi diri kalau misalnya anak-anak menolak itu ya harusnya kenapa anak-anak keberatan dan sebagainya seperti itu ya. Kalau untuk anak-anak gimana nih untuk puasa? Udah itu duluan ya Mbak, maaf ya, makasih ya. Untuk Maaf ya. persidangan gimana Kak Pau? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.